Oke, selamat datang di channel Diplomasi Bahasa. Di channel ini Anda dapat belajar bahasa Spanyol secara online. Dalam pelajaran ke-39 ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan imperfect tense dalam bahasa Spanyol. Oke, penggunaan pertama. Imperfect tense yaitu untuk mengekspresikan tindakan yang berkelanjutan di masa lampau. Atau dengan kata lain, ada dua kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan di masa lampau. Contoh, Eduardo bailaba y su novia cantaba, yang artinya adalah Eduardo menari dan pacarnya menyanyi, atau dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah Eduardo was dancing and his girlfriend was singing. Jadi contoh ini itu ada dua kejadian di masa lalu yang terjadi secara bersamaan, yaitu Eduardo menari, kejadian pertama, dan pada saat bersamaan pacarnya menyanyi. Jadi kalimat ini itu harus menggunakan imperfect tense. Kemudian contoh yang kedua adalah Ella buscaba sus llaves cuando el teléfono sonó, yang artinya dia sedang mencari kuncinya ketika telepon berdering. Atau dalam bahasa Inggrisnya artinya she was looking for her keys when the telephone rang. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, contoh yang kedua ini juga ada dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa lampau, yaitu mencari kunci ketika telepon berdering. Jadi, intinya penggunaan yang pertama ini yaitu ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Nah, jika kita ingin mengekspresikan atau membuat kalimat yang ada dua kejadian di masa lampau yang terjadinya secara bersamaan, maka kita harus menggunakan imperfect tense. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut. Kemudian penggunaan yang kedua dari imperfect tense yaitu untuk mengekspresikan kebiasaan atau tindakan yang berulang di masa lampau. Nah, jadi ketika kita ingin membuat kalimat yang mana kalimat tersebut itu adalah kebiasaan atau tindakan kita di masa lalu yang berulang-ulang, maka kita wajib menggunakan imperfect tense. Contohnya, todos los veranos yo jugaba al tenis con mis amigos. Yang artinya, setiap musim panas dulu aku biasanya bermain tenis dengan temanku. Nah, kalimat ini juga mengandung kebiasaan atau tindakan yang berulang di masa lalu, yaitu tindakannya itu atau kebiasaannya itu bermain tenis di musim panas. Sehingga kalimat ini juga harus menggunakan imperfect tense. Kemudian penggunaan yang ketiga yaitu untuk menggambarkan sesuatu di masa lalu. Nah, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu di masa lalu menggunakan bahasa Spanyol, maka kita juga harus menggunakan imperfect tense. Contohnya, La casa era blanca, yang artinya adalah rumahnya putih, atau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya the house was white. Nah, kalimat ini juga menggambarkan rumah yang dulunya itu berwarna putih, sehingga harus menggunakan imperfect tense. Karena apa? Karena menggambarkan sesuatu di masa lalu. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan itu adalah rumah yang warnanya putih. Kemudian contoh berikutnya, la comida estaba buena, yang artinya makanannya enak, atau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya the meal was good. Nah, sama seperti
contoh di atasnya ini. Nah, contoh yang kedua ini juga menggambarkan sesuatu di masa lalu. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan yaitu makanannya. Kenapa makanannya? Makanannya itu enak. Jadi karena menggambarkan sesuatu di masa lalu, maka kalimat yang kedua ini, contoh yang kedua ini juga harus menggunakan imperfect tense. Oke, sampai di sini semoga kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian penggunaan yang keempat dari imperfect tense yaitu untuk mengekspresikan tempat asal di masa lalu. Nah, ketika kita ingin mengekspresikan tempat, entah itu tempat asal kita atau tempat asal orang lain, tapi di masa lalu dulunya, maka kita juga harus menggunakan imperfect tense. Contohnya, El hombre era de Peru. Lelaki itu dari Peru. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the man was from Peru. Nah, karena kalimat ini itu menggambarkan bahwasannya lelaki itu dulunya dari Peru, maka kita juga harus menggunakan imperfect tense. Jadi, ini menggambarkan lelaki itu dari Peru tapi dulu di masa lampau. Kemudian lanjut ke penggunaan kelima. Nah, penggunaan imperfect tense yang kelima itu adalah untuk mengekspresikan waktu di masa lalu. Contoh, eran las 9 de la noche y los niños dormían. Saat itu jam 9 malam dan anak-anak sedang tidur. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu, it was 9 at night and the children were sleeping. Jadi ketika kita ingin mengekspresikan waktu di masa lalu atau menyebutkan waktu di masa lalu, maka kita juga harus menggunakan imperfect tense. Nah, di contoh ini itu menggambarkan bahwasanya jam 9 malam. Tapi jam 9-nya malam itu bukan jam 9 malam saat ini, tapi jam 9 malam dahulu di masa lampau. Oke, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham. Nah, untuk penggunaan yang keenam dari imperfect tense yaitu untuk mengekspresikan umur seseorang di masa lalu. Sama seperti penggunaan-penggunaan sebelumnya, ketika kita ingin mengekspresikan umur seseorang tapi bukan umurnya saat ini, maka kita juga harus menggunakan imperfect tense. Contohnya, el presidente tenía 55 años cuando lo elegimos. Presiden itu berusia 55 tahun ketika kami memilihnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya artinya, the president was 55 years old when we elected him. Nah, jadi ketika kita ingin mengekspresikan umur seseorang, tapi di masa lampau kita juga harus menggunakan imperfect tense. Kemudian penggunaan yang ketujuh yaitu untuk mengekspresikan sebuah cerita, latar belakang, atau situasi di masa lampau. Contohnya, el sol brillaba y los pájaros cantaban, yang artinya matahari bersinar dan burung-burung bernyanyi. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya the sun shining and the birds were singing. Nah, kalimat ini itu jelas menggambarkan latar belakang atau situasi yang mana situasi atau latar belakang itu terjadi di masa lampau. Yaitu situasinya apa? Situasinya itu matahari bersinar, el sol brillaba, y los pájaros cantaban, dan burung-burung bernyanyi. Tapi ini terjadinya di masa lampau, bukan pada saat sekarang. Karena hal itu, maka kalimat ini harus menggunakan imperfect tense. Nah, untuk yang selanjutnya,
saya akan membahas tentang angka dalam bahasa Spanyol. Mengingat angka itu sangat-sangat penting ketika kita ingin membeli sesuatu, menghitung, atau sesuatu yang berkenaan dengan uang itu juga pasti melibatkan angka di dalamnya. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan membahas tentang angka dalam bahasa Spanyol. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, bye-bye.